Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istiqaqin nu'til kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim malam Rabu, para ustaz, hujjaj, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan maqalah Imam Ibnu Athaillah Sekandari yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Man lam ya'rif qadran ni'ami bi wujdaniha arrafaha bi wujudi fuqdaniha. Man lam ya'rif, barang siapa yang tidak mengenal qadran ni'ami, akan ukuran kenikmatan, berharganya nikmat, bi wujdaniha, dengan wujudnya nikmat itu, arrafaha, maka dia akan memperkenalkan nikmat biwujudi fuqdaniha, dengan datangnya kehilangan nikmat itu. Barang siapa yang tidak bisa mengenal betapa berartinya nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memperkenalkan betapa berartinya nikmat itu dengan cara mencabut nikmat itu. Kalau sudah tiada, baru terasa. Itu maksudnya lagu Omai Rama itu. Jadi biasanya orang itu baru sadar bahwa betapa nikmatnya sehat ketika sehat itu hilang, waktu sakit. Begitu juga betapa nikmatnya gaji, betapa nikmatnya penghasilan meskipun pas-pasan ketika dia di PHK, nggak ada kerjaan sama sekali. Betapa nikmatnya waktu kita yang luang sempat untuk melakukan segala aktivitas ketika datang kesibukan-kesibukan yang menyita waktu kita. Orang baru bisa mengenal nikmat itu kalau hilang dari dirinya nikmat itu. Demikian Allah memperkenalkan, Allah mengajarkan. Kadangkala orang yang tidak bisa menghargai nikmat, maka baru bisa menghargai kalau dicabut, maka oleh Allah cabut nikmat itu. Oleh karenanya jangan sampai nunggu dicabut kita. Jangan sampai nunggu nikmat itu hilang baru kita terasa bahwa betapa berartinya nikmat yang oleh Allah diberikan kepada kita. Karenanya ini syukur nikmat ini penting. Ini salah satu pengertian dari wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kufur maka siksaku amat pedih. Dicabut nikmat itu. Supaya apa? Ya untuk orang mukmin, untuk orang Islam, supaya kenal atau supaya paham bahwa nikmat itu sangat berarti, supaya tahu bahwa sehat itu sangat berarti, bahwa kelapangan waktu itu sangat berarti, maka Allah hilangkan nikmat-nikmat itu. Ini makalah ini mengajarkan kita untuk menghargai nikmat, untuk bersyukur atas nikmat sebelum benar-benar Allah cabut. Aktsarun nasi la ya'rifuna qadran ni'ami. Kebanyakan manusia itulah ya'rifuna, tidak mengenal, mereka tidak mengenal qadran ni'ami, akan ukuran kenikmatan illa idza faqaduha, kecuali ketika mereka kehilangan akan ni'am, akan nikmat itu. Wadzalika li ajli ghalabatil ghaflati, dan itu karena sebab menangnya kelalaian
alaihim atas mereka, hina wujudiha ketika wujudnya ni'am, indahum di sisi mereka. Qala Sari As-Saqati radhiyallahu anhu, man lam ya'rif qadrun ni'am, barang siapa yang tidak mengetahui kemuliaannya nikmat, ukuran kemuliaannya nikmat-nikmat, salabaha atau sulibaha min haitsu la ya'lam, sulibaha min haitsu la ya'lam, maka dia akan dicabut akan nikmat itu min haitsu la ya'lamu, dari arah dia tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia itu memang tidak mengenal betapa bermaknanya, betapa pentingnya nikmat-nikmat itu. Dia tidak kenal, dia tidak tahu sangat berharganya sebuah pemberian dari Allah. Dia tidak kenal sampai benar-benar kehilangan. Kalau udah benar-benar kehilangan, baru dia berasa ini nikmat yang tadi saya dapat itu sungguh berarti. Kata Sari As-Saqati di sini, siapa orang yang tidak mengenal ukuran nikmat, tidak mengenal arti dari nikmat-nikmat, maka orang itu akan dicabut dari nikmatnya. Maksudnya nikmatnya akan dicabut dari arah yang dia tidak tahu. Ya ujuk-ujuk aja, min haitsu la ya'lamu, tiba-tiba aja itu hilang nikmat itu, begitu aja hilang, dan dia baru sadar bahwa nikmat itu amat berarti buat dia. Qala al-Fudail radhiyallahu anhu, alaikum bimudawamati syukri 'ala ni'ami. Alaikum, wajib atas engkau bimudawamati syukri, untuk melanggengkan syukur, 'ala ni'ami, atas nikmat-nikmat. Faqalla nikmatun, maka sedikit apa nikmatun nikmat, zalat yang hilang nikmat tadi, an qaumin dari satu kaum, fa'adat lalu kembali nikmat itu ilaihim kepada mereka. Mudawamah syukur, melanggengkan syukur kita, melanggengkan syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak, ada hakul awqat, ada al-huquq fil awqat, ada hak-hak waktu, ada hak-hak dalam waktu. Yang dimaksud dengan hak-hak dalam waktu ini kewajiban-kewajiban, saudara. Kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Ini al-huquq alal awqat. Ada huququl awqat. Kalau al-huquq ala awqat, ini kewajiban-kewajiban kita yang merupakan hak Allah. Kewajiban kita sholat, nah itu di waktu-waktu tertentu. Sholat isya, ntar batasnya sampai subuh. Pokoknya asal subuh udah habis berarti isyanya lewat. Itu berarti kita melewatkan hak waktu atau kewajiban kita yang harusnya kita tunaikan. Puasa Ramadan 29 atau 30 hari, sampai hari ke-29 belum puasa juga, berarti dia melewatkan, berarti dia menyia-nyiakan waktu itu. Ini al-huquq fil waqt, dia menyia-nyiakan kewajiban yang harusnya dilaksanakan di waktu-waktu itu. Yang model demikian ini gampang bisa dikodok, maksudnya bukan berarti saya ngajarin buat nggak puasa, bukan, buat sholat bukan, tapi bisa dikodok yang seperti ini. Ini al-huquq fil awqat, kewajiban-kewajiban yang ada batas waktunya tertentu. Memang Allah sediakan batas waktunya supaya kita segera, supaya kita bergegas dalam waktu itu. Ada waktu awal yang namanya waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, waktu boleh kita milih. Mungkin masih ada kerjaan ntar, yang penting kita udah niat, kita akan laksanakan masih dalam waktunya. Ini kita dikasih keringanan buat memilih. Ini al-huquq fil awqat, ini hak-hak atau kewajiban dalam bahasa Arab. Hak itu kadang punya arti kewajiban, kadang punya arti hak. Kewajiban yang ada dalam waktu ini bisa kita qada, tapi ada huququl awqat, ada haknya waktu itu sendiri. Apa itu haknya waktu itu? Setiap yang muncul, setiap yang tampak dalam diri kita itu adalah hak waktu. Maksudnya semua yang ada dalam diri kita seperti nafas, kemudian kenikmatan yang kita terima, sehat, bisa ngaji, ini huququl awqat, ini hak waktu. Yang seperti ini nggak bisa dikodok. Jadi nafas yang tadi udah lewat, kita nggak bersyukur, nggak bisa kodok kita. Begitu kita kodok, ya udah, ya nggak kopenan atau nggak
khobar buat melaksanain syukur yang sekarang ini, karena udah lewat begitu aja. Namanya hukukul awqat. Setiap kali kita menerima kesehatan, tadi seharian bisa ngajar, seharian kita bisa beraktivitas, itu seharusnya yang perlu disyukuri. Nah, itu yang disebut dengan hukukul awqat, hak-hak waktu, di mana di situ ada kuasa Allah, di mana di situ ada kudrah Allah memberikan nikmat kepada kita, dan sampai sekarang kita masih ada. Kan ini masih ada semua kan ya? Orang ada semua ini. Kelihatan Allah memberikan ijad, atau Allah memberikan eksistensi kepada kita dan melanggengkan eksistensi itu kepada kita. Sampai sekarang kita masih eksis, artinya melanggengkan sampai batas waktu tertentu. Ada beberapa makhluk Allah yang Allah berikan eksistensi atau keberadaan wujud, tapi paling cuma 3 hari atau cuma 1 minggu. Nyamuk katanya 4 hari doang umurnya. Ada yang lebih pendek dari itu. Apa? Yaitu encu. Pertama, ijad, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada nikmat dari Allah, nikmat kita diberikan wujud, nikmatul ijad. Ini yang selalu kita harus syukuri. Nikmatul ijad yang model seperti ini kalau udah kelewat, syukurnya udah lewat, nggak bisa dikodok. Beda sama sholat tadi, beda sama puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, kalau sholat masih bisa dikodok. Tapi kalau mensyukuri nikmatul ijad, nikmat wujud kita, kemudian nikmatul imdad, nikmat kita diberi kelangsungan, sampai sekarang masih begini, sampai sekarang masih seger. Ini nikmat-nikmat yang terus berkesinambungan dan gak putus. Nah, ini senantiasa harus disyukuri. Kadang-kadang orang lalai dengan ini. Kenapa? Ya biasa, kalau udah terlalu terang atau udah terlalu jelas, terlalu banyak, biasanya orang itu pasti lalai. Kita kan pada lalai sama ini, pada lalai atau pada nggak pernah ngereken yang namanya napas ya, biasa aja gitu, biasa. Tapi kalau dapat transferan baru alhamdulillah, turun juga akhirnya cair. Tapi napas lewat begitu aja, saking banyaknya. Walau udah terlalu banyak, biasanya orang-orang itu lalai. Kebanyakan orang itu lalai karena saking banyaknya. Udah terlalu banyak menerima, udah terlalu banyak pemberian itu, saking banyak dan saking terang dan nyatanya itu dilalaikan. Ini hak-hak seperti ini, nikmat-nikmat seperti ini, nikmat wujud, kemudian nikmat keberlangsungan adanya kita ini nikmat yang wajib kita syukuri. Kalau lewat ini nggak bisa digodok. Ini yang disebut dengan hukukul awqat. Beda dengan al-hukuk fil awqat. Nah, makalah ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala macam nikmat. Karena kalau sudah hilang, saudara, kata Sari As-Sakoti di sini, kalau sudah, kata Fudail bin Iyad, kalau sudah hilang dari kita, itu baliknya lagi udah susah. Udah susah untuk minta kembali lagi, itu udah susah. Wa qala ba'dul bulagha idza kanat an-ni'matu wasimatan. Ketika ada nikmat itu wasimatan, adalah nikmat yang besar, faj'ali syukra laha tamimatan, maka jadikanlah syukur untuknya tamimatan, sebagai syukur yang sempurna. Wa qala akharu, berkata orang alim yang lain, syukrun nikmati, mensyukuri nikmat, ismatun, itu adalah penjaga, min hulurin nikmati, dari datangnya nikmat, nikmah, dari datangnya cobaan atau dari datangnya kesulitan, siksa. Wa fi ma'na hada, dan dalam makna yang senada dengan ini, qila, dikatakan, innama ya'rifu qadral ma'i man buliya bil atsyi. Hanyalah mengenal qadral ma'i, berharganya air, siapa? Man, orang, bulia, yang dicoba, bil atsyi, dengan haus, fil badiyati, di gurun atau di padang pasir. La man kana ala syatil anhar, bukan orang
yang ada ala syatil anhar, di tepi sungai al jariyati yang mengalir. Kalau udah di tepi sungai saking banyaknya air maka lupa sama nikmat air. Orang baru sadar betapa berartinya air itu kalau dia dikasih tempat di gurun. Saking banyaknya air maka dia lupa, saking banyaknya pemberian-pemberian maka jadi silau dengan pemberian itu, lupa dengan arti atau makna dari nikmat itu, pemberian itu. Caranya untuk bisa mengikat nikmat supaya nikmat itu tidak hilang dari kita, caranya adalah dengan bersyukur. Karena kalau kita lupa mensyukur nikmat itu berarti kita menyediakan diri kita buat datangnya siksa. Dicabut nikmat itu diganti dengan cobaan, diganti dengan siksa yang lain. Diganti dengan siksa yang lain. Nikmatnya dia tuh nikmatnya kucing ya. Fa'adat ilaihim. Lebih-lebih kalau nikmatnya adalah nikmat yang besar, nikmat yang besar hendaknya ini syukurnya juga syukur yang sempurna. Dan tidak ada yang besar saudara nikmat kecuali nikmat ijad dan nikmat imdad itu. Nikmat ijad dan nikmat imdad ini nikmat yang paling besar dan paling dasar, fundamental. Nikmat sehat itu kalau nggak ada wujud ya nggak bakal bisa. Kalau nggak ada eksistensi, dibikin ada sama Allah ya percuma sehat kalau kita nggak ada. Maka awalnya harus ada nikmatul ijad itu dulu. Banyak duit tapi belum ada kitanya, buat apaan orang belum ada? Atau banyak teman, buat apa orang ini belum ada? Maka nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat eksistensi dan nikmat keberlangsungan eksistensi itu nikmat yang paling besar. Ini yang layaknya dijadikan syukurnya, syukur yang paling besar juga. Guru-guru kita mengajarkan sering-sering kita nyebut Allah, Allah, Allah dalam hati. Ada yang zikirnya zikir nafas, Allah, Allah, Allah. Ada yang zikirnya zikir hati, Allah, Allah. Gak kedengeran dan gak kelihatan. Kelihatannya kayak orang biasa aja. Dia diam di pojokan aja padahal lagi zikir Allah, Allah, Allah. Ini kan gak ada yang tahu yang zikir yang pakai baju mana. Allah, Allah terus. Ada lagi zikir yang namanya zikir itu zikir hati, zikir qalb, zikrul qalbi. Ada yang namanya zikrul ruh. Zikrul ruh itu zikirnya ruh. Jadi udah lebih halus lagi dibanding hati yang sesuai dengan detak jantung. Allah, Allah, Allah. Jadi udah semuanya itu adalah Allah yang dilakukan. Ada zikrul akhfa, ada ada zikir sir. Dan banyak ini mengingat. Kenapa harus mengingat Allah? Karena Allah lah yang memberikan nikmat semuanya, mulai dari yang paling fundamental yaitu wujud sampai nikmat yang kemudian ada di atas wujud itu. Ya sehat, banyak rizki, keluarga, banyak teman, itu semuanya nggak bakal ada kalau nggak ada wujud. Dikasih dasarnya dulu, dasarnya Allah. Allah berikan berupa wujud, baru diberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Ini besarnya nikmat maka sudah mengharuskan besarnya rasa syukur kita juga. Man kana ala syatil anhar. Waqila dan dikatakan aidon juga al waladul aqu al musirru ala apa tuh? Ta'bihi. Abah ya ba ala ta'bihi al waladul aqu anak yang durhaka, al musirru yang terus-menerus ala ta'bihi atas keengganannya dia, innama ya'rifu dia hanya bisa mengenal qadral abi, berartinya seorang bapak yauma wafati abihi ketika meninggal atau wafatnya bapaknya si anak durhaka ini. Ya dia anak durhaka, bapaknya lagi ada, dia pura-pura aja ya punya gaji, nggak pernah di store, nggak pernah dikasih, boro-boro dibawain, ditanyain juga enggak bapaknya, pulang pengen beli apa yang pantas kan bawa ya lagi gajian, meninggal, nanti bapaknya meninggal baru berasa
nangis dah. Biasa begitu mah, banyak yang begitu, yang pura-pura nangis, pura-pura nangis, jadi bukan nangis beneran. Ini anak yang durhaka, yang selalu enggan membantu atau berbakti kepada bapaknya, nanti baru berasa kalau bapaknya udah hilang, kalau bapaknya udah wafat. Waqila ni'amullahi majhulatun, dikatakan ni'amullah, nikmat-nikmat Allah majhulatun, itu tidak diketahui. Wa tu'rafu idza faqadat, dan bisa dikenal idza faqadat, ketika hilang. Ya, ini sama nih senada dengan ini. Ada banyak makalah di sini. Ada banyak makalah yang maknanya mirip-mirip dengan maksud dari makalahnya Ibnu Athaillah Sakandari di sini. Nikmat Allah itu enggak dikenal, atau nikmat Allah itu sulit untuk dideteksi sampai benar-benar hilang. Kalau hilang baru terasa, kalau hilang baru dikenal. Wa min du'ai ba'di sholihin, sebagian dari doa orang-orang soleh, Allahumma arifna nikmataka bidawamiha wa la ta'rifha lana bizawaliha. Di antara doa orang-orang soleh, ya Allah, perkenalkanlah kepada kami nikmataka, nikmatmu bidawamiha, dengan langgengnya nikmat itu, wala ta'rifha, dan janganlah engkau memperkenalkan nikmat lana kepada kami bizawaliha, dengan hilangnya nikmat. Ya Allah, perkenalkanlah saya nikmatmu, ajari saya nikmatmu dengan cara mensyukuri adanya nikmatmu yang langgeng. Jangan perkenalkan saya nikmatmu dengan mencabutnya. Ya Allah, ajarkan saya untuk mengenal arti bapak, mengenal arti orang tua. Jangan engkau perkenalkan saya makna atau berartinya orang tua dengan wafatnya mereka. Jadi selagi masih ada, kita minta ditunjukkan kepada Allah, ditunjukkan oleh Allah, tunjukkan kepada berartinya kedua orang tua, atau berartinya siapa lagi? Ya berartinya istri, berartinya saudara. Ini bini kudu diajarin nih. Jadi pulang ke rumah, lu ntar kalau gue udah nggak ada lu, baru lu tahu, baru lihat aja emang enak apa jadi janda. Gitu. Lah bang, ngaji di mana bang? Kok jadi gitu? Wa qultu aku berkata, wali ajli ghalabatil jahli bin ni'ami, dan karena sebab menangnya kebodohan bin ni'mah, menangnya kebodohan maksudnya menangnya ketidaktahuan bin ni'ami dengan nikmat-nikmat, illa indal faqdi, kecuali ketika hilang, wa tadyi'i syukri, dan menyia-nyiakan syukur alaiha, atas nikmat, minal abdi, dari hamba. Karena alasan itu amarona, memerintahkan kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin nadhari ila man huwa asfalu minna, dengan memandang kepada orang yang asfalu, lebih aspal. Aspal itu di atas, di bawah. Ya berarti asfalu lebih bawah maksudnya. Asfalu lebih bawah minna, dari kami. Li alla tasdariya, li alla tazdari, li alla nazdari. Ya amarna li alla nazdariya, supaya kita tidak merendahkan nikmat Allahi, akan nikmat Allah alaina, atas kita. Wasaidu, dan orang yang bahagia, man wu'idho, adalah orang yang ketika dinasihati bighairihi, dengan orang lain. Man wu'idho, orang yang bisa mengambil pelajaran juga bisa, atau man wu'idho, orang yang bisa dinasihati bighairihi, dengan orang lain, berkaca dari orang lain. Al mukmin mir'atul mukmin, kita ini hendaklah berkaca dari orang lain. Karena pentingnya ini, pentingnya mensyukuri nikmat. Jangan sampai kita kenal nikmat itu ketika nikmat udah hilang. Karena pentingnya ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan dan kita melewatkan syukur. Saking pentingnya ini, maka Rasulullah berpesan kepada kita, hendaklah kita melihat orang yang bawah, atau orang yang lebih levelnya lebih rendah dibanding kita, supaya kita tidak meremehkan nikmat yang sudah kita dapat dari Allah. Urusan, apalagi urusan dunia, urusan kekayaan. Lihat sama orang yang di bawah kita. Alhamdulillah kita mah
sarung ada, ya barang 5 potong mah. Ada orang yang sarungnya cuma punya 1, itu juga dia dapat kalau Ramadan doang. Nah kita alhamdulillah kita mah bisa ganti-ganti. Alhamdulillah saya mah walaupun kontrakannya ya begitu sepetak doang, alhamdulillah ada yang lebih sengsara dibanding saya, atau ada yang lebih ngenes dibanding saya. Kadang-kadang dia ya di lapak yang gak layak, ya pokoknya semuanya serba gak layak. Alhamdulillah. Jadi lihatnya kepada orang yang lebih rendah dibanding kita kalau urusan nikmat dunia. Kalau urusan ilmu, urusan ibadah, lihatnya pada orang yang lebih tinggi. Urusan ilmu, boleh nggak kita pengen kayak orang yang punya ilmu? Boleh. Itu namanya ghibthah, bukan iri, bukan al-hiqdu. Ada bedanya al-hiqdu dengan bedanya al-ghibthah. Kalau iri kepada orang yang alim atau orang yang ahli ibadah, abid, boleh. Maksudnya kita pengen kayak dia, boleh. Jadi ilmu dan ibadah kita lihat pada orang yang lebih atas, lebih tinggi dibanding kita prestasi ibadah atau ilmunya. Tapi kalau urusan nikmat dunia, lihatnya sama orang yang lebih rendah atau di bawah kita. Jangan dibalik saudara, ya kalau dibalik kacau semuanya. Urusan dunia melihatnya ke orang yang atas, jadi dia Ustadz sowan ke lurah mulu karena melihatnya yang atas dunia. Balik ya, urusan ilmu urusan ibadah atau urusan ilmu melihatnya pada orang yang bawah. Berhenti dan ngaji. Alhamdulillah saya masih gini aja, banyak yang lebih bego daripada saya. Akhirnya berhenti dia, soalnya dia ngelihatnya ke bawah. Ibadah juga begitu. Alhamdulillah saya mah 5 waktu, gak pakai sunnah-sunnahan mah, gak usah dah. Alhamdulillah saya 5 waktu. Ada yang gak sholat. Jangan kalau ibadah. Kalau ibadah lihat yang lebih tinggi dibanding kita prestasinya. Ibadah sama ilmu. Kalau harta atau nikmat dunia, lihat yang lebih rendah dibanding kita, supaya kita bersyukur atas nikmat yang sudah kita peroleh dari Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya anhu, fima rawa anhu Abu Hurairah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Unduru ila man huwa asfalu minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian memandang kepada orang yang lebih di atas kalian, yang dia di atas kalian. Fa huwa ajdaru, dan itu lebih layak. Allah tasdaru, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allahi, atas nikmat Allah alaikum, atas kalian. Wa ruya, dan diriwayatkan aidan juga anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasannya beliau bersabda, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi, ketika memandang siapa ahadukum, salah seorang kalian, ketika salah seorang dari kalian memandang ila man fuddila alaihi, kepada orang yang diberikan keutamaan. Siapa alaihi man, ila man fuddila alaihi, ketika memandang kepada ila man fuddila alaihi, kepada orang yang diberikan keutamaan, fil mali, dalam harta, wal khalqi, dan dalam penciptaan, maksudnya bentuk, ya bentuk tubuh, bentuk fisik. Falyandur, maka lihatlah ila man huwa asfalu, pada orang yang lebih rendah, minhu, darinya, dari si ahadikum, mimman fuddila alaihi, mimman yaitu orang, fuddila alaihi yang diunggulkan, siapa alaihi man, orang tadi. Kalau urusan harta dan juga urusan fisik misalnya, itu kan semua bagian dari nikmat-nikmat yang duniawi, bukan ibadah, bukan ilmu. Itu nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, yang sifatnya ragawi, jasmani, termasuk harta itu juga sifatnya ragawi. Kalau yang nikmatnya berupa sifat nikmat ragawi ini, maka lihat kepada orang yang lebih rendah dibanding kita, orang yang tidak Allah berikan kelebihan. Ganteng dan tangan dia dibanding saya, jangan begitu melihatnya. Kamu lihat, alhamdulillah, alhamdulillah saya walaupun enggak tapi ganteng, cuma pas mata sama hidung saya sama tempatnya ada di sini. Ada orang yang matanya di mana, hidungnya di mana. Itu masalah khalq atau penciptaan.
Harta juga begitu. Alhamdulillah bini saya walaupun nggak terlalu cakep-cakep amat, nggak kayak ada yang bininya begitu. Nah itu nikmat-nikmat yang seperti itu lihat pada yang lebih rendah dibanding kita. Qala Syekh Abi Hamid radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abu Hamid radhiyallahu anhu, wa kana ba'du sufiyati, dan ada sebagian ulama sufi, wadhafa ala nafsihi, wadhafa dia membiasakan ala nafsihi atas dirinya ba'di sufiyah, kulla yaumin setiap hari ayyahdura darul mardo untuk datang, untuk hadir darul mardo ke rumah orang-orang yang sakit. Fayushahiduhum, lalu dia menyaksikan mardo, menyaksikan orang-orang sakit. Fayushahidu ilalahum, dan dia menyaksikan penyakit-penyakit mardo. Wa mihanahum, dan ujian-ujiannya mardo. Yahdura hibsas sultan, dan dia menghadiri, dia mendatangi hibsas sultan, akan penjaranya raja. Wa yushahidu arbabal jinayat, dia menyaksikan pemilik kejahatan, maksudnya kriminal, orang-orang kriminal. Wa mihanahum, dan menyaksikan ujian mereka fit ta'arrudi liqamatil uqubat, dalam menghadapi liqamatil uqubat, penegakan hukum atau penegakan siksa, penegakan sanksi. Wa yahdurul maqabira, dan dia mendatangi kuburan-kuburan. Fa yushahidu ashabal azai, dan dia menyaksikan orang-orang yang memiliki kesedihan. Wa ta'assif wa ta'assufihim wa ta'assufahum, ta'assufahum wa ta'assufahum, dan juga menyaksikan akan keprihatinannya ashabil aza ala ma la yanfa'u, atas sesuatu yang tidak bermanfaat, ma'astighalil mauta, beserta sibuknya orang-orang yang mati, bima hum fihi, dengan keadaan yang mereka berada di dalamnya. Wa kana ya'udu ila baitihi, dan lalu ada ba'du sufyah itu ya'udu ila baitihi, kembali ke rumahnya. Wa yastagilu bisyukri, dan sibuklah dengan syukur, tulan nahari, sepanjang siang, ala ni'amillahi alaih, atas nikmat-nikmat Allah atas ba'du sufyah, fi takhlisihi min tilkal balaya, dalam diselamatkannya dia min tilkal balaya, dari ujian-ujian atau dari cobaan-cobaan itu. Ini perlu nih buat kita, sering-sering nengokin orang sakit ya. Bawa-bawaannya ada nggak Ustaz? Ya pokoknya datang aja, datang, gak usah mikir bawa-bawaannya. Orang sakit ditengokin aja udah demen. Cuma kan kadang yang sehatnya ini, dah kemarin gak bawa apa-apa kan ya. Yang sehatnya, kalau orang sakit mah demen aja ditengokin. Datang ke rumah orang yang sakit, jadi tengokin. Dan dari situ kita bisa melihat betapa nikmatnya sehat kita. Penyakitnya juga begitu, saksikan penyakit yang mereka alami, ujian yang mereka hadapi, orang-orang sakit ini. Maka kita akan mengerti betapa berartinya nikmat, berartinya kesehatan yang ada di badan kita. Begitu juga boleh juga buat terapi, boleh latihan juga. Datang ke rutan. Rutan di sini mana? Rumah tahanan. Iya, rumah tahanan. Maksudnya Cipinang. Atau rumah tahanan, datang pokoknya ke rumah tahanan. Lihat orang-orang kriminal yang udah siap diberikan sanksi atau hukuman mereka, supaya kita bersyukur betapa nikmatnya kebebasan. Datang ke kuburan, kemudian lihat ke penguburan. Jadi acara penguburan atau acara orang yang lagi nguburin. Cuma Ustadz biasanya nyolatin ya Ustadz ya, sholatinnya kapan? Biasanya gitu loh Ustadz. Ustadz Amen nggak pernah, sholat yang meninggal nggak pernah ikut ke kubur ya Ustadz? Iya. Biasanya Ustadz begitu, sholatnya doang, nggak pernah ikut ke kubur Ustadz mah. Ya. Gak bisa napas ntar. Nah, datang ke acara-acara penguburan, di situ ada keluarga yang lagi sedih, ujiannya, kemudian keprihatinan mereka, ya keluarganya sedih, yang meninggal juga lagi sedih juga. Lah ini gua bakal diuji nih, bakal datang fitnah kubur. Jadi semuanya lagi dalam keadaan prihatin, dalam keadaan ujian dan cobaan. Nah nanti pulang ke rumah
ini ada rasa syukur. Pasti tulang rumah adalah syukur. Dilihat sampai rumah, bininya masih utuh, masih nggak ada yang kurang, anaknya juga pada sehat. Dia bersyukur karena barusan melihat betapa orang-orang Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan-cobaan. Nah, sebagian sufi ini melakukan cara ini supaya dia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa kana Rabi bin Khaitam radhiyallahu anhu hafara bidarihi qabran. Dan ada Rabi bin Khaitam, dia menggali di rumahnya kuburan. Wa kana yadhu fi unuqihi gillan, dan dia meletakkan di lehernya gillan, belenggu. Wa yanamu, dan dia tidur fi lahdihi, dalam lahatnya. Lahat itu ya lubang kubur, tapi yang dicoak lagi lahatnya. Dia tidur di situ. Tsumma yaqulu, setelah tiduran di situ, kemudian dia berkata, Rabbi irji'un, Rabbi itu Tuhanku, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah ni aku, la'alli a'malu sholiha, mungkin aku akan melaksanakan solihan, akan kebaikan, fima taraktu, dalam masa taraktu yang sudah aku tinggalkan. Tsumma yaqumu, kemudian bangun Rabi, wa yaqulu, dan berkata, ya Rabi, oh hey Rabi, dia ngomong sama diri sendiri, ya Rabi, oh hey Rabi, qad mu'tita ma sa'alta, engkau telah diberikan ma sa'alta, sesuatu yang kau minta, fa'mal, maka beramallah, maka ibadahlah, qabla an tus'al, sebelum engkau diminta, birruju'i, untuk kembali, fala tarudda, atau fala turadda, maka engkau tidak akan dikembalikan. Ini juga ini cara-cara terapi. Jadi yang baru bangun rumah ya Ustaz Madun ya. Oh Zapatullah ya, Zapatullah. Iya. Bikin Ustaz. Jadi bikin dalam kamar itu lubang seukuran lubang kubur. Lahat. Itu mah belakang, ini mah di kamar. Bikin di kamar. Ada cabang Mas. Ini Rabi bin Khaitam gitu. Rabi bin Khaitam itu dibikin lubangnya ada lahatnya di lubang kubur, kemudian dicoak lagi, dia masuk ke situ sambil ya sebagaimana orang meninggal, ya Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu ayat Al-Quran dia. Terusnya kan ada kalanya. Fima taraktu, ya Allah kembalikan saya. Dia melatih dirinya sendiri seolah-olah udah meninggal. Ya Allah kembalikan saya, saya pengen beramal soleh, saya pengen melakukan yang sebaik-baiknya karena Engkau ya Allah, kembalikan saya. Habis ngomong gitu bangun, kemudian dia ngomong kepada dirinya sendiri, Robi, ini udah dikasih kesempatan kembali lagi, maka lakukanlah yang terbaik karena Allah, beramallah yang terbaik karena Allah, karena engkau sudah diberikan kesempatan. Yang engkau minta tadi di dalam ini sudah dikasih Allah. Jangan sampai engkau tidak melakukan apa-apa sampai nanti engkau benar-benar ada di lubang itu dan udah gak bisa kembali lagi. Jadi kalau yang pertama tadi simulasi mah masih bisa, simulasi gempa masih bisa berkali-kali ya. Tapi kalau udah gempa beneran udah susah. Simulasi mati masih bisa berkali-kali, bisa sehari sekali atau seminggu sekali lah. Tapi kalau udah mati beneran, Rabbirji'un, kembalikan ya Allah, nggak bisa, udah nggak bisa. Kalah, udah nggak bisa. Jangan begitu, tidak akan bisa kembali kalau udah benar-benar mati. Ini cara bersyukur atau melatih kita untuk menumbuhkan rasa syukur. Syukur masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kemampuan untuk bersyukur, menikmati lagi pemberian-pemberian Allah yang demikian banyak. Ini terapi-terapi dari para sufi. Wa hadza kulluhu muwafiqun li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini semuanya muwafiqun sesuai li amri Rasulullah, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsainil madhkuraini, dalam dua hadis yang disebut.
wala tariqa lil abdil ghafili, dan tidak ada alasan atau tidak ada jalan untuk hamba yang lalai ila ta'arrufin ni'ami, untuk mengenal nikmat-nikmat al-mawjudati yang wujud ladaihi di sisinya, ablago minhu ablago yang lebih sampai atau yang lebih puncak minhu darinya. Faida arafa ni'amallah, maka ketika si hamba mengenal akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala alaihi atas hamba itu, istaghola, maka dia sibuk bisyukri dengan syukur alaiha atas ni'am, min qabli an tuzala anhu, sebelum dihilangkan nikmat itu anhu dari hamba, dari abad. Fala yakunu lahu sabirun, maka tidak ada untuknya apa sabirun, jalan ilaiha, kepada nikmat-nikmat agar kembali tadi nggak bisa. Waqad taqaddama fi kalamil muallifi, dan telah lalu dari ucapannya pengarang rahimahullah, ini ucapan atau makalah ini, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Ini udah dibahas dalam ucapan Ibnu Athaillah sebelumnya. Barang siapa yang tidak bersyukur an-ni'ama, akan nikmat-nikmat, faqad ta'arrada, maka sungguh dia telah menghadap, dia telah mengajukan li zawaliha, untuk hilangnya nikmat. Wa man syakaraha, barang siapa yang mensyukuri nikmat, faqad qayyadaha bi iqaliha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu bi iqaliha, dengan talinya. Ini senada dengan, ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang dua yang tadi disebutkan. Hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih rendah, orang yang lebih sengsara dibanding kita kalau urusan dunia dan urusan penciptaan fisik atau jasmani. Hendaklah kepada orang yang lebih rendah dibanding kita, supaya muncul rasa syukur itu. Nah, cerita-cerita yang barusan disebutkan ini sesuai dengan hadis, sesuai dengan makna atau pesan yang Rasulullah sampaikan agar kita mensyukur nikmat. Nah, orang yang lalai kepada nikmat, orang yang lalai tidak mengenal nikmat itu, padahal ada nyata-nyata dalam diri kita, maka orang itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Harus bersyukur, jangan sampai hilang. Jadi sebelum nikmat itu hilang harus kita bersyukur, jangan sampai dicabut dulu kemudian baru ya bersyukur atau baru merasa nikmat itu berarti. Ini makalah yang sebelumnya ini. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah sebelumnya, kalau orang mau nikmat itu tetap ada, kalau kita mau nikmat itu tidak bergeser dari kita sedikit pun, maka syukur, saudara, syukur. Jadi bersyukur dapat nikmat semacam ini, pohon anggur, ya kebanyakan pohon pokoknya, pohon anggur kayak atau pohon apa, itu kalau nggak dipotongin ya nggak bakal bagus buahnya. Jadi harus ada yang dipotongin. Jadi cabang-cabangnya itu harus dipotongin. Kalau dibiarin begitu aja, ya udah cabang aja, buahnya nggak bakal gede. Kalaupun banyak, ya pasti dia nggak manis. Jadi harus ada yang dipangkas. Sama durian juga begitu. Jadi harus ada yang dipangkas, harus ada yang dizakatkan, harus ada yang dikeluarkan. Nah, kita juga begitu. Kalau mau nikmat dunia, misalnya harta atau milik kita ini mau tetap ada, bahkan bertambah dan tumbuh terus, maka harus ada yang kita keluarkan. Mengeluarkan harta, mengeluarkan milik kita sebagian, ini bagian dari syukur. Karena bagian dari syukur, maka Allah jamin gak bakal dicabut. Ini caranya mengikat nikmat dengan rasa syukur. Yang lain juga begitu, nikmat-nikmat selain harta, ini juga cara mengikatnya adalah dengan rasa syukur. Kesehatan kita, ini diikatnya bagaimana kesehatan kita? Dengan rasa syukur. Jadi sehat dipakai untuk ibadah atau dipakai untuk hal-hal yang Allah ridhoi, dan juga dipakai dan juga dijaga juga cara bagaimana cara kita menyeimbangkan antara istirahat, kemudian makan,
Itu juga bagian dari rasa syukur. Kalau kita bisa bersyukur, maka dijamin nikmat itu terikat sama kita, nggak bakal hilang. Tapi sebaliknya, kalau nggak bersyukur, maka itu berarti siap-siap akan dicabut. Bocah udah dikasih laptop buat belajar kuliah sebenarnya itu, tapi itu laptop bukan buat belajar, bukan buat kuliah, tapi dibuat sesuatu yang bapaknya nggak demen, malah kira-kira diambil lagi atau laptop? Pasti diambil lagi. Buat apaan dikasih sama lu, dikasih laptop bukannya buat belajar, tapi kalau buat nonton beginian sih ambil lagi bapaknya. Nah kita juga begitu, nikmat yang tidak kita gunakan sesuai dengan yang Allah ridho, itu pasti akan cabut nanti. Berarti kita udah sengaja bersiap-siap untuk cabut. Tapi kalau kita bersyukur dengan cara digunakan sesuai yang Allah ridho, sesuai yang pemberinya ridhoi, maka itu pasti akan jadi milik kita. Jadi langgeng, gak akan cabut. Kan udah enak kalau udah jadi milik kita, balik nama dah. Karena udah Allah tetapkan ini layak untuk engkau, karena engkau bersyukur maka tetap nikmat ini untuk engkau. La tudshika waridatun ni'am 'alal qiyam bi huquqi syurika wa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.